Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian filologi, dan tema pembahasan kita kali ini adalah tekstologi. Akan tetapi sebelumnya kita harus mengenali dulu apa itu tekstologi secara istilah, dan kemudian apa bedanya dengan satu istilah lain yang ada di dalam filologi, yaitu kodikologi. Di dalam filologi kita bisa menemukan dua kajian utama, dua pilar utama kajian filologis. Yang pertama adalah kodikologi atau kajian naskah, dan yang kedua adalah tekstologi atau kajian teks. Naskah dan teks, kajian naskah, kodikologi, dan kajian teks, tekstologi. Naskah dan teks adalah dua istilah yang sering disalahpahami atau dipertukarkan maknanya, padahal keduanya adalah istilah yang berbeda. Kenapa dikatakan dipertukarkan maknanya? Karena kadang-kadang kalau kita sedang melaksanakan upacara bendera, kadang-kadang ada perbedaan pendapat penggunaan istilah. Misalnya untuk petugas, petugas itu membacakan teks Pancasila misalnya, atau membacakan naskah Pancasila. Ada yang ya sudah sama-sama aja itu antara teks dengan naskah. Tapi ada yang mengatakan itu berbeda. Tapi perbedaannya juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seharusnya yang dipakai adalah naskah, seharusnya, atau yang lain mengatakan seharusnya yang dipakai adalah teks. Nah, dalam konteks filologi, keduanya adalah istilah yang berbeda. Naskah adalah sebenarnya ada tulisan tangan yang menyimpan, dalam konteks filologi ya, tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, pikiran, dan perasaan sebagai hasil budaya di masa lampau. Dan tulisan tangan itulah yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah manuskrip. Nah, dalam konteks filologi, naskah adalah semua bahan atau media tulisan tangan peninggalan manusia di zaman lampau yang dituliskan pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan. Jadi gimana nih? Dari sini kita bisa melihat mulai kelihatan nih perbedaannya antara naskah dengan teks ini. Jadi dalam istilah filologi, naskah selalu merujuk kepada benda fisik yang dapat dicerap oleh panca indera. Oh ya. Nah, sedangkan teks adalah, jika naskah adalah benda fisik ya, teks adalah sesuatu yang berbeda dari naskah ya. Jika naskah adalah benda fisik, teks adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan karenanya tidak bisa dipegang atau dilihat. Jadi teks adalah isi dari naskah tersebut. Tapi meskipun memiliki pengertian yang berbeda dengan naskah, teks tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran naskah. Teks itu terdiri dari dua bagian penting juga, yaitu isi dan bentuk. Jadi kalau dalam filologi ada yang disebut dengan naskah, ada yang disebut dengan teks, dan kemudian naskah adalah sesuatu yang terkait dengan medianya, sementara teks adalah isinya. Ya, tapi teks itu sendiri sering kita akan mendapati penjelasan di dalam istilah kesusastraan bahwa teks itu terdiri dari dua bagian penting, yaitu isi dan bentuk. Isi merupakan ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya, sedangkan bentuk merupakan cerita dalam teks yang dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, perwatakan, gaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke teks ya, pengertian teks. Secara etimologis, teks itu sangat berhubungan dengan kata tekstil dan tekstur. Dan ini kalau kita mendengar kata itu
konotasi yang muncul adalah kain tenun dan rasa. Teks dalam filologi diartikan sebagai tenunan kata-kata, yaitu serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari ratusan, ribuan, miliaran kata yang tertulis dalam sebuah naskah berisi cerita yang panjang. Misalnya kalau naskahnya ada novel, atau misalnya ada kitab syair yang terdiri dari beberapa jilid, itu kan tenunannya itu terdiri dari ribuan atau mungkin puluhan ribu kata-kata. Itu pengertian teks. Sekarang kita lihat ke hal yang lain dari yang namanya dari penulisan dari teks itu, yaitu tujuan penulisan teks. Mengapa ada orang yang menuliskan teks? Pertama, jadi kita ingin melihat ini sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang pun yang namanya tujuan dari penulisan teks itu kurang lebih sama ya. Dari dulu pun ketika orang menuliskan teks, mereka membuat naskah-naskah kuno itu bagaimana, apa yang menjadi motivasi mereka? Pertama adalah menuangkan ide atau gagasan yang tadinya hanya ada di alam ide. Sebagian teman-teman mungkin menyebutnya sebagai wujud zihni. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi orang menuliskan teks karena ingin menuangkan ide atau gagasan. Yang kedua adalah ini yang disebut dengan konsep mengikat ilmu. Mengikat ilmu dan pengetahuan supaya tidak kabur. Kita mengenalnya juga dengan konsep mengikat makna. Ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan aqidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Sekali lagi ini saya sampaikan, saya tegaskan, salah satu tips agar apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari di kelas-kelas terkait dengan ilmu itu supaya tetap berada di dalam benak kita, supaya lebih lama lagi mengendap di dalam pikiran kita. Itu caranya adalah Anda harus menuliskannya. Dengan cara menuliskannya maka ilmu itu menjadi lebih lama berada di dalam pikiran kita. Termasuk sekarang ini, Anda sekarang mendengarkan, menyimak pemaparan terkait dengan teks. Anda tuliskan dengan bahasa Anda sendiri, itu insya Allah akan lebih lama berada di dalam pikiran kita. Lebih mudah juga untuk Anda memahami, untuk menguji apakah Anda ini memahami atau tidak ilmu yang sedang Anda pelajari ini. Ini yang kedua ya. Jadi tujuan penulisan teks adalah mengikat ilmu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengkomunikasikan gagasan agar bisa diketahui oleh orang lain di luar dirinya. Jadi ini teks itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mengkomunikasikan gagasan. Nah, di dalam ilmu komunikasi, orang yang menyampaikan komunikasi itu disebut sebagai komunikator, sedangkan penerimanya disebut komunikan. Nah, pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu ada dua jenis atau beberapa jenis, tapi secara umum sih kita menyatakannya dua jenis. Yaitu yang pertama adalah dengan lisan, yang kedua adalah dengan tulisan. Ketika disampaikannya atau ketika pesan itu disampaikan dengan tulisan, nah pesan tersebut disebut sebagai teks. Tujuan ketiga dari penulisan teks adalah mengkomunikasikan gagasan. Sudah? Belum, masih ada yang keempat. Yang keempat adalah memberikan tanggapan atas gagasan yang dimiliki oleh
orang lain. Karena yang namanya manusia itu ketika berkomunikasi itu tidak pernah atau sangat jarang sekali itu komunikasinya itu hanya satu arah saja. Kita berkomunikasi juga tentu saja ingin agar pesan yang kita sampaikan ini mendapatkan balasan. Betul ya? Tidak mungkin kita ngomong aja begitu saja ke sana kemari. Sementara yang kita ajak ngomong tidak memberikan feedback, tidak memberikan tanggapan. Gimana itu apa yang terjadi? Ya tentu saja kita merasa ada masalah dengan komunikasi tersebut. Bisa jadi tersinggung bahkan gitu. Kalau misalnya komunikasi yang terjadi hanyalah satu arah. Nah, ketika komunikasi kita bicara kemudian mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembicaraan lagi, itu artinya ada tanggapan berupa lisan dari orang lain atas pesan yang kita sampaikan secara lisan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada yang namanya komunikasi tulisan. Pesan berupa tulisan yang disebut sebagai teks itu biasanya juga akan mendapatkan tanggapan dari orang lain yang membacanya, dan memberi tanggapannya itu bisa berupa lisan dan juga bisa berupa tulisan. Nah, jadi dan ketika si penanggap itu menanggapinya dengan tulisan, maka dia juga menuliskan teks. Jadi tujuan penulisan teks yang keempat adalah memberikan tanggapan atas gagasan yang dimiliki oleh orang lain. Dan kemudian berikutnya lagi, tema berikutnya yang juga cukup penting yang terkait dengan teks ini adalah penurunan atau penyalinan teks. Dalam istilah lain disebut transmisi teks. Teks yang terdapat pada naskah kuno ini kembali lagi ya, karena kita konteksnya adalah teks naskah kuno ya. Teks yang terdapat pada naskah kuno umumnya merupakan salinan dari teks sebelumnya. Karena itu, salah satu prinsip kerja filologis adalah melakukan penelitian atas teks yang ditemukan hingga teks tersebut sama atau minimalnya mendekati teks aslinya. Kajian atas teks itu, jadi kajian atas teks yang bertujuan untuk menemukan teks yang mendekati aslinya itu diistilahkan dengan kritik teks. Jadi kritik teks adalah kegiatan untuk mengkaji, meneliti, dan memperbaiki suatu teks guna memperoleh identitas suatu teks dan memperoleh teks yang mendekati aslinya. Ini adalah istilah yang sangat penting ya, kritik teks. Kita akan sering ketemu nanti pada kajian-kajian berikutnya dengan istilah kritik teks ini. Nah, ini menjadi penting karena kritik teks ini menjadi penting karena satu fakta bahwa teks asli itu sangat sulit ditemukan. Dan karena itu sebuah penelitian filologis umumnya mencukupkan diri pada teks yang mendekati aslinya. Adapun penyebab sulitnya menemukan teks asli adalah, pertama, teks asli hanya ada dalam ingatan pengarang atau pemilik ide. Kita saksikan cuplikan film berikut ini. در نیشابور چه گذشت؟ از چندین روز قبل جماعت بسیاری در بیرون از شهر تجمع کرده بودند، آنچنان عظیم که ما بر جان ابوالحسن بیمناک گشتیم، ولی قبل از آن که تدبیری بیندیشیم ابوالحسن خود را به ایشان رساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالحسن حدیث میگفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند. سپاس خدای را که راه اسلام را گشود و در آمدن به سرچشمه های آن را بر تشنگان آن آسان فرمود و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگی نتواند و نستیزد. برادران، بدانید که راه های دین که نزد ماست یک راه است و آن راست و کوتاه است. کسی که آن راه را پیش گیرد به منزل رسیده و غنیمت برده و کسی که در آن نرود گمراه است و پشیمانی خورده. از من بشنوید و بپذیرید که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راهنمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلاله غافل نمانید که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می‌فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می‌فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران، ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و السلام. همین وقت بود که رجا ابن ضحاک مرا مأمور ساخت تا خدمت برسم و ماوقع را باز. Nah, apa yang bisa kita saksikan dari film Imam Ridho tersebut? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah teks itu memang tidak mungkin ditemukan aslinya, karena aslinya hanya berupa kata-kata. Nah, kalau dalam tradisi Ahlul Bait ini termasuk bentuk hadis ya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh para imam itu menjadi salah satu bentuk hadis. Dan kalau dalam di kalangan kaum muslimin itu hadis itu merujuk kepada salah satunya di antara kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kata-kata Rasulullah itu tidak mungkin ditemukan aslinya, karena aslinya hanya ada dalam kata-kata Rasulullah. Dan Rasulullah kan tidak menuliskan teks, beliau hanya menyampaikan sesuatu dan kemudian berkata-kata, dan kemudian sebagian juga kemudian direkam oleh ingatan sahabat, dan kemudian baru setelah itu dituliskan ya. Nah, tulisan hadis itu, teks hadis itu adalah teks, salah satu contoh bagaimana teks yang yang ditemukan adalah hanya salinannya, tidak ditemukan teks aslinya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa teks itu sulit ditemukan, teks yang asli itu sulit ditemukan, karena aslinya merupakan teks tertulis tapi masih merupakan kerangka yang harus disempurnakan. Dan karena itu maka kemudian akan terjadi yang namanya penyempurnaan. Orang hanya menuliskan kerangkanya saja dan kemudian dituliskan oleh orang lain dan kemudian disempurnakan. Nah, teks yang ditemukan yang merupakan penyempurnaan itu apakah teks aslinya? Bukan, itu adalah teks aslinya. Dia akan mengatakan teks ini adalah merupakan karangan gurunya misalnya, yang kemudian keburu meninggal. Nah, gurunya ini yang itu kan aslinya sih sesuatu yang tidak ditemukan. Biasanya yang ditemukan adalah hasil penyempurnaannya, dan itu tetap dianggap sebagai salinan. Adapun alasan yang ketiga, kenapa teks asli itu tidak boleh dibawa, ini biasanya terjadi pada naskah-naskah yang dianggap sakral. Teks itu
tidak ditemukan aslinya karena tidak boleh dibawa, hanya boleh dibawa atau dibuka pada waktu tertentu oleh orang tertentu dan didahului dengan ritus-ritus tertentu misalnya. Maka teks-teks atau naskah-naskah naskah-naskah tersebut biasanya hanya tersimpan di tempat tertentu saja, tidak boleh dibawa. Bagaimana orang supaya bisa karena ingin memilikinya, maka dia akan melakukan penyalinan. Dan kemudian ketika teks-teks aslinya itu biasanya hilang. Biasanya sih karena bagaimanapun juga seiring dengan perjalanan waktu akhirnya menjadi hilang. Yang ditemukan adalah edisi salinannya dari teks aslinya. Nah, itulah saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada kajian filologi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.